Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi matematika wajib kelas 12, yaitu bab kedua, kaidah penjajahan. Kaidah penjajahan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini itu merupakan bagian pertama yang akan membahas tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita awali dulu dengan membaca doa. Tentunya dengan harapan apa yang saya jelaskan nanti mudah untuk kalian pahami, serta tentunya kalian dan keluarga serta pula Bapak Ibu guru senantiasa diberikan kesehatan selalu. Berdoa mulai. Oke, selesai. Untuk kaidah penjajahan bagian pertama, kita mulai langsung saja. Yang pertama kita bahas aturan penjumlahan terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, aturan penjumlahan itu berarti nanti operasinya ditambah. Jika terdapat n peristiwa yang saling lepas, K1 merupakan banyak cara pada peristiwa yang pertama, K2 peristiwa kedua, K3 peristiwa ketiga, dan seterusnya sampai K ke N. Banyaknya cara pada peristiwa ke N. Maka banyak cara untuk n buah peristiwa secara keseluruhan, K1 ditambah K2 sampai K ke N. Dengan catatan gini, aturan penjumlahan itu biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Artinya terjadi hanya salah satu saja atau bisa dibilang pilihan, dan biasanya menggunakan kata penghubung atau. Ingat, atau ini hanya dipilih salah satu. Biar kalian tidak terlalu bingung, tidak terlalu pusing, kita bahas contoh soalnya sebagai berikut. Oke. Contoh soal, di rumah Wati itu terdapat 3 jenis sepeda yang berbeda. Kemudian ada 2 jenis sepeda motor yang berbeda juga, dan 2 mobil yang berbeda juga. Ini sepeda, ini maksudnya yang awal ini sepeda ontel ya, sepeda santai. Yang sepeda motor ini 2, yang mobil ini juga 2. Jika Wati ingin bepergian, ada berapa cara Wati menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Oke. Pada kasus ini penyelesaiannya ada 3 pilihan kendaraan, yaitu sepeda, sepeda motor, dan mobil. Wati tidak mungkin menggunakan sekaligus ketiganya. Artinya Wati harus memilih salah satu jenis kendaraan yang ada tadi ya. Sehingga kita bisa menggunakan aturan penjumlahan. Aturan penjumlahnya tinggal tambah 3, kemudian ditambah 2, ditambah mobilnya lagi tadi 2, sehingga totalnya ada 7 cara. Oke, jadi ada 7 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan oleh Wati. Ingat, kalau atau itu harus dipilih salah satu. Nah, ini tidak boleh dipilih sekaligus, harus dipilih salah satu, karena tidak mungkin Wati itu langsung menggunakan semua kendaraannya sekaligus ya. Itu aturan penjumlahan. Kemudian yang kedua itu ada aturan perkalian. Sesuai dengan namanya, aturan perkalian pada kaidah penjajahan itu operasinya dikalikan. Jadi kayak tadi K1 banyak cara menyusun unsur pertama, sampai Kn banyak cara menyusun unsur Kn. Setelah objek n-1 unsur sebelumnya tersusun. Oh, ini maksudnya kalau sebelumnya K ke N, kan K ke n-1 ya, tidak usah diperhitungkan, tidak usah dipermasalahkan. Intinya kalau aturan perkalian itu tinggal dikali. Bedanya apa dengan aturan penjumlahan? Kalau aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang semuanya sekaligus terjadi dan biasanya menggunakan kata penghubung dan. Oke, kalau tadi atau itu dipilih salah satu, kalau dan harus dipilih semuanya. Contohnya sebagai berikut. Sebelum ke contoh, kita bahas dulu ada beberapa macam tipe soal yang menggunakan aturan perkalian. Yang pertama itu memasangkan objek dengan objek lain yang berbeda. Ini contoh nomor 2 ya. Kemudian ada rute perjalanan, pembentukan bilangan dan penomoran. Yang terakhir kata sandi atau paspor dan lain-lain sejenisnya ya. Kita mulai dari contoh yang memasangkan objek dengan objek lain yang berbeda. Contohnya nomor 2. Budi mempunyai 3 buah baju masing-masing berwarna putih, coklat, dan baju batik. Ia juga memiliki 2 buah celana masing-masing berwarna hitam dan coklat. Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat ia pakai? Di sini ada
berapa pasang baju dan celana yang dapat dia pakai. Artinya baju dan celana harus dipakai sekaligus. Kalau dipakai sekaligus berarti tanda hubungnya dan. Kalau tanda hubungnya dan berarti dikalikan. Penyelesaiannya simpel, tinggal kalikan 3 dengan 2. Nanti hasilnya. Contoh penyelesaiannya lebih detailnya sebagai berikut. Oke, ini bisa juga kalian daftar satu-satu. Tadi kan bajunya ada putih, batik, kemudian coklat ya. Celananya ada hitam, coklat, hitam, coklat, hitam, coklat. Nah, kalau putih hitam ya bajunya putih, celana hitam. Putih coklat berarti bajunya putih, celana coklat. Nah, ini total keseluruhan pemasangan baju dengan celana jadi ada 1 2 3 4 5 6. Lalu didata. Oke. Di sini dari diagram di atas ada 6 pasang ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian kalau menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini menggunakan aturan perkalian sesuai dengan tadi. Karena pakai kata penghubung dan itu harus dipilih semuanya, jadi dikalikan 3 kalikan 2 hasilnya 6 ya. Itu untuk yang memasangkan objek dengan objek. Kita ke contoh yang ketiga. Ketiga ini rute perjalanan. Saya bacakan soalnya. Untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B. Oh, berarti kalau pengennya ke kota C, awal mulanya dari kota A itu harus melewati kota B. Dari kota A ke kota B itu melewati 4 jalur, dan dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Dengan berapa jalur Budi dapat pergi dari kota A ke kota C? Oke. Di sini kalau pengen ke C itu harus melewati B. Berarti rutenya A ke B dulu baru ke C. A ke B dan B ke C itu menggunakan kata penghubung dan. Kok bisa Pak menggunakan kata penghubung dan? Karena kalau dan kan harus dipilih semuanya, ya A ke B, B ke C. Coba kalau ada, kan dipilih cuma salah satu ya. Misalkan dipilih A ke B saja, B ke C-nya tidak dipilih, otomatis dia sampainya hanya di kota B. Oleh karena itu harus menggunakan kata dan. Kalau dan berarti dikalikan. Kita jabarkan ilustrasinya sebagai berikut. Karena jalur A, B, dan B, C harus ditempuh semua. Artinya, ketiga jalur harus dilewati untuk perjalanan dari kota A ke kota C. Total jalurnya ya 4 kali 3, 12 jalur. Ingat, A, B, dan B, C harus ditempuh semua. Artinya harus dipilih dua-duanya. Kemudian contoh yang keempat, ini tentang penomoran. Saya bacakan soalnya. Ada seseorang ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka yang dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Penyelesaiannya sebagai berikut. Plat nomor tidak boleh ada angka yang berulang, oke? Karena tadi ada keterangan angka tidak boleh ada yang sama. Artinya angka yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Contoh misalkan 2113 ini tidak boleh karena ada angka 1 yang berulang sebanyak 2 kali. Contoh yang boleh dipakai itu kayak misal nomor 2134 kan beda semua. 1234 beda semua, 1235 dan seterusnya. Karena di situ ada 4 angka yang berbeda. Nanti kita buat 4 kotak, ada kotak 1, 2, 3, 4. Kemudian keterangannya, di kotak A dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, 5, sehingga ada 5 cara. Jadi kan 5. 5 ini maksudnya bisa diisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa angka di sini? Ada 5. 5 yang di kotak yang pertama itu berbeda dengan 5 yang ada di kotak A ini, beda. Kalau yang kotak pertama yang angka 5 ini itu merupakan jumlah objek yang bisa dimasukkan di digit yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Misal di sini cuma angkanya 1 sama 4 saja, kan ada 2 objek, berarti di sini diisi 2. Kemudian di kotak B diisi dengan 4 pilihan bilangan karena satu bilangan sudah dipakai untuk kotak A. Loh, kok bisa Pak? Kan berbeda ya, artinya bilangan yang dipilih di kotak pertama tidak boleh dipilih di kotak kedua. Contoh, dari 1, 2, 3, 4, 5 saya pilih angka 2 misalnya, berarti yang dipilih harus negak 1 ya 3, 4, 5. Di situ ada 4 pilihan. Oke,
Kemudian yang C juga sama, diisi 3 karena dua bilangan sudah dipakai untuk kotak A dan kotak B. Oke. Atau gampangannya berkurang 1 ya. 3 kurangi 1 2. Sehingga kalau dikalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 hasilnya 124 nomor. Cara gampangnya, kalau ada keterangan angka berbeda, huruf berbeda, atau objek berbeda, tinggal kalian kurangi 1/1 setiap perbedaan kotak. Oke. Itu untuk yang penomoran. Berikut ada contoh pembentukan bilangan ya. Contoh nomor 5. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tentukan berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun. Yang A tanpa pengulangan, yang B boleh berulang. Kita bahas yang A dulu, tanpa pengulangan. Tanpa pengulangan itu artinya gini. Nek 1 sudah dipilih di depan, ya tidak boleh dipilih 1 lagi. Itu tanpa pengulangan. Kalau pengulangan 1 dipilih, ya berikutnya boleh dipilih lagi ya. Angka 0 tidak mungkin menempati urutan pertama. Loh, kok kenapa angka 0 tidak boleh menempati urutan pertama? Kalau 0-nya ditaruh di depan, itu otomatis bukan terdiri dari 4 angka. Kalau 0 di depan kan cuma ratusan, puluhan, satuan. Berarti cuma 3 angka. Jadi intinya 0 tidak boleh ditaruh di depan untuk penomoran atau bilangan. Yang boleh hanya password ya. Password kalau 0 di depan kan boleh ya. Kemudian, angka yang boleh diletakkan di depan itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cabang. Berarti yang di depan diisi 6. Oke. Karena tanpa pengulangan, 6 kamu kurangi 1 kan hasilnya 5. Nah, 5 taruh di ratusan. Loh, kok ini bisa 6? Karena 0-nya belum kamu masukkan. Jadi kalau 5 ditambah 0 kan 1 angka ya. 5 tambah 1 angka tadi hasilnya 6. Ingat, 0 belum dipilih di ribuan. Artinya 0 boleh dipilih di ratusan. Asalnya 6 berkurang 1 jadi 5, ditambah angka 0 tadi, jadinya 6 angka. Untuk puluhan, berkurang 1 kayak tadi, 6 kurangi 1, 5, 5 kurangi 1, 4. Hasilnya 720 bilangan kalau dikalikan ya. Oke, untuk yang pengulangan. Kalau pengulangan ini gampang, sama kayak tadi. 0 itu tidak boleh dipilih di depan. Angka di depan itu hanya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkanya hanya ada 6. Untuk yang digit kedua, 0 sudah boleh karena 0 kalau ditaruh di digit kedua itu tidak apa ya. Ada 7, kemudian ada 7, ada 7. Ini didapat dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 bilangan. Kalau dikalikan 6 kali 7 kali 7 kali 7 itu hasilnya 2058 bilangan. Itu contoh yang kelima tentang penomoran atau pembentukan bilangan. Satu lagi contoh yang biasanya sering keluar di nomor 6. Tentukan banyaknya bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka berbeda yang disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Penyelesaiannya gini. Ada 3 angka berbeda, berarti dibuat 3 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3. Kalau ada bilangan ganjil, bilangan genap, kelipatan, dan habis dibagi, selalu mulai dari kotak yang paling belakang. Jadi ini mulai yang dari kotak belakang. Bilangan ganjil itu kan belakangnya angka 1, 3, atau 5. Berarti 1, 3, 5 kan 3 angka atau 3 objek. Maka di kotaknya ditulis 3. Habis dari belakang, khusus untuk ganjil, genap, atau kelipatan, atau habis dibagi, langsung pindah ke kotak depan. Tidak boleh ke tengah dulu, jadi harus ke depan. Kemudian ke urutan berikutnya sampai ke akhir gitu ya. Setelah 3 yang di belakang, karena angkanya berbeda dikurangi 1, misal satunya tak coret, sisa angka yang boleh taruh depan itu 2, 3, 4, 5. Satunya hilang karena 1 sudah saya pilih di belakang. Sama ini juga saya coret, misalnya saya pilih 5, berarti sisanya 2, 3, 4. Berarti sisanya di 3. Lah kalau dikalikan 4 kali 3 kan 12 ya. 12 kali 3 itu hasilnya 36 bilangan. Oke, itu beberapa penjelasan mengenai aturan pembulaan dan perkalian. Semoga kalian paham dan tentunya apa yang saya jelaskan ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.